Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Dampak di bidang sosial. Pertama, masyarakat dijadikan romusa. Di desa-desa dibentuk panitia pengerahan tenaga kerja yang disebut Romukyokai. Tugas Romukyokai adalah menyiapkan tenaga sesuai dengan jatah yang ditetapkan. Pemerintah Jepang pada tahun 1944 memperkenalkan sistem tonarigami atau rukun tetangga pada penduduk. Pemerintah Jepang mengerahkan tenaga penduduk secara paksa untuk membangun sarana militer seperti pembuatan benteng, lapangan terbang, jalan-jalan, dan jembatan. Banyak romusa yang meninggal akibat kondisi kerja yang berat dan tidak diimbangi gizi yang mencukupi. Kedua, Kinrohoshi. Kinrohoshi adalah penyerahan bahan makanan secara besar-besaran untuk kepentingan Jepang. Ketiga, pelaksanaan Jugun Ianfu. Pemerintah Jepang merekrut para wanita untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur atau Jugun Ianfu. Dampak di bidang pemerintahan. Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang dukungan masyarakat agar memihak Jepang. Jepang menerapkan beberapa kebijakan antara lain, pertama, melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Kedua, membentuk organisasi-organisasi sebagai alat propaganda. Ketiga, membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Keempat, melakukan seikere setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Tennohika. Kelima, struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang. 3. Dampak di bidang budaya. A. Mendirikan pusat kebudayaan yang bernama Keinkun-kei Seidoso. B. Adanya kebiasaan saigarai yang ingin ditanamkan Jepang di Indonesia, tetapi ditolak oleh ulama. Dampak di bidang pendidikan. A. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan Jepang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai mata pelajaran wajib. Bahasa Indonesia pun mengalami perkembangan yang pesat. B. Sistem stratifikasi sosial. Dalam sistem stratifikasi sosial, menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa dan golongan timur asing, kecuali Jepang. Alasannya, Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Dampak di bidang militer. A. Jepang mendirikan sekolah militer. B. Mendirikan organisasi militer seperti Heiho, PETA, dan Ikukin. C. Mendirikan organisasi semiliter seperti Seinedan dan Koibodan. 6. Mobilisasi perempuan. Pada masa pendudukan Jepang, kaum perempuan juga dimobilisasi dengan melalui organisasi Fujinkai atau organisasi perempuan. Fujinkai dibentuk pada tahun 1943. Tujuan Fujinkai adalah membantu Jepang dalam perang menghadapi sekutu. Para perempuan dalam Fujinkai diharapkan membantu Jepang untuk memobilisasi massa, memberikan pengajaran kewanitaan, dan memberikan solusi atas persoalan sehari-hari yang terjadi di kalangan masyarakat. 7. Dampak negatif dan positif pendudukan Jepang. A. Dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Jepang menargetkan daerah-daerah penghasil minyak untuk dikuasai. 2. Jepang memaksa petani menyerahkan hasil sedangkan para petani hanya memperoleh sedikit dari hasil kerjanya. 3. Adanya romusa setelah mengubah struktur sosial di pedesaan. 4. Adanya perampasan kekayaan dengan dalih untuk membiayai perang. B. Dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Munculnya kelompok-kelompok pemuda yang memiliki pengetahuan kemiliteran. Adanya pengetahuan kemiliteran berguna dalam menghadapi sekutu dan Belanda. 2. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda sehingga bahasa Indonesia semakin berkembang. Bahasa Indonesia dapat dipakai secara resmi pemerintahan dan kegiatan belajar di sekolah.